Halo semua, ketemu lagi sama gue, Mons Madness. Materi kali ini kita akan bahas mengenai kratom. Padahal planning gue ini sebenarnya sekarang gue mau bahas mengenai heroin. Tapi karena ada suatu hal ya, dan juga waktu gue belum match dengan si narasumber, akhirnya gue alihkan ke materi yang lain. Oke, jadi kratom itu adalah tumbuhan, tanaman obat-obatan, berasal dari Asia Tenggara. Di Indonesia banyak, di Kalimantan, terus di Thailand, di Malaysia kayaknya ada juga deh. Ini kratom ini untuk saat ini belum dianggap sebagai narkoba. Jadi dari BNN sendiri pun baru mendorong kratom untuk dinaikkan jadi narkoba itu di 2017 kemarin. Dan biasanya prosesnya dari diajukan itu sekitar 5 tahun, karena 5 tahun untuk meneliti. Dan sebenarnya juga literatur mengenai kratom ini masih abu-abu lah, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Ya, buat kalian yang nggak tahu kratom ini adalah zat pengganti ya. Dia tanaman. Ada yang bilang ini kopi-kopian nih. Gue sendiri juga nggak tahu kopi-kopian seperti apa, karena gue juga bukan ahli tanaman. Ya. Jadi zat pengganti. Sama sebagian mantan pengguna heroin yang beralih ke buprenorfin. Kalau dulu buprenorfin itu ada Subutex, terus sekarang Suboxone ya. Itu mereka beralihnya ke kratom. Kenapa beralih ke kratom? Satu, lebih murah. Yang kedua juga buprenorfinnya agak sulit didapat ya, selain harganya juga mahal. Seperti itu. Mengenai efek samping ya, kratom ini kalau untuk dosis kecil dia sebenarnya buat relaksan bagus. Ya, buat stimulan juga oke. Terus kalau dosis tingginya itu akan menimbulkan euforia di dalam diri lu. Lu akan lebih aktif, ya kayak gitu, dia lebih waspada segala macam. Oke. Terus kalau ditanya apa sih rasanya menggunakan kratom, kalau gue pribadi ya, pada saat gue minum kratom, yang gue rasakan pedawanya mirip sama heroin sih. Gatel iya, ngantuk iya, ya kayak gitu deh. Muntah-muntah, cepat-cepat ya kalau untuk dosis besar ya. Kalau untuk rasa nggak enak, pahit banget. Itu kalau yang bubuk. Jadi kalau yang baru-baru sih biasanya dia pakainya yang remahan, yang teh diseduh dengan air panas, dicampur gula, diminum. Kalau gue sih lebih menyarankan kratom itu sebaiknya direbus, karena kalau nggak direbus itu dia ada ya namanya tanaman ya, mungkin bakteri bisa. Terus yang kedua juga nggak tahu deh, ini bukan cuma gue, dari teman-teman gue yang lain juga yang coba kratom itu kembung. Kalau cuma diaduk pakai air panas doang itu kembung. Oke. Kalau lu tanya di mana sih beli kratom, ya kan ini zat baru. Ya bukan lu doang sih yang nganggap ini zat baru, karena gue coba nih sebelum gue bikin podcast ini, gue bertanya dari 10 orang, 9 orang nggak tahu itu kratom apa. Dan sebenarnya gue juga ragu mau bikin podcast mengenai kratom. Di satu sisi gue mau mengedukasi, tapi di sisi lain jangan sampai orang yang nggak tahu jadi penasaran cari tahu dan akhirnya dia suka. Itu loh, ini yang gue takut, karena akan jadi adiksi buat dia gitu. Oke, beli kratom di mana? Beli kratom di online banyak ya. Jadi lu tinggal search deh kratom, daun purik, ketum, ada di situ. Di online banyak. Rata-rata penjual itu ya dari Kalimantan juga. Cuman ya gue sih nggak menyarankan ya buat kalian ya, karena yang gue khawatirkan adalah kalian suka seperti itu. Ya, oke. Pesan gue nih buat pemerintah, kalau memang ini kratom mau diilegalkan, ya sebaiknya diedukasilah masyarakat dari sekarang. Diedukasilah petani dari sekarang. Jadi petani-petani di Kalimantan itu juga nggak kehilangan mata pencarian. Dia bisa mengalihkan kebunnya untuk jadi apa? Ya, bisa semacam bikin forum-forum diskusi lah dari pemerintah lah. Bikin forum-forum diskusi, terus diedukasi ke bawah bahwa dampak negatif kratom ini A, B, C. Ada orang yang bilang kratom ini nggak beresiko, tapi menurut gua itu pasti beresiko. Yang namanya zat asing masuk ke dalam tubuh, yang pasti ginjal bisa kena, hati bisa kena, itu sudah pasti. Bahkan menurut penelitian di Amerika ya, menurut laporan di Amerika yang ada kejadian bayi ya, itu dia kecanduan kratom. Ya kemungkinan orang tuanya adalah pengguna kratom juga, seperti itu ya. Cuman gua nggak tahu ya, karena penelitiannya juga belum banyak. Ini kan baru berdasarkan artikel juga kan, ya terkadang syarat dengan sesuatu lah ya. Seperti itu. Oke, harga kratom nggak mahal, per kilo range harganya puluhan ribu sampai 100.000 sekian lah. Dan lu beli sekilo itu bisa berpuluh-puluh kali minum. Cuman ya balik lagi ya, gue nggak menyarankan ya buat kalian, terutama juga yang belum pernah menyentuh, lebih baik nggak usah deh. Buat apa? Nggak usah, nggak enak. Ya, mendingan lu sholat bro, cari duit yang banyak buat jalan-jalan loh. Oke.
Terus juga pesan untuk masyarakat dan untuk pengguna, ada baiknya nggak usah dideketin deh ya, karena saat ini oke lah belum dianggap sebagai narkoba, tapi nanti pada saat sudah dianggap narkoba ya lu balik lagi kucing-kucingan lagi, buat apa? Jadi buat masyarakat apalagi pengguna, ya udah berhenti aja, buat apa ya kan? Jangan mengalihkan zat satu ke zat lainnya, karena adiksi ini cuma pindah ganti bahan doang loh. Jadi lebih baik kalau mau berhenti ya berhenti. Cara berhentinya gampang sebenarnya, balik ke diri lu sendiri. Lu kuatin dulu mental lu kuatin dulu keyakinan lu bahwa gua mau berhenti. Yang kedua tinggal lu mendekat ke keluarga, ya kan? Yang ketiga lu tinggal cari aktivitas positif. Aktivitas positif itu tujuannya adalah untuk menekan sugesti di dalam diri lu. Yang keempat lu cari pertemanan baru. Pertemanan baru artinya gini, hobi lu musik ya lu bermusik. Hobi lu olahraga lu gabung ke klub olahraga. Hobi lu catur ya kelompok catur, kan enak. Hobi lu diskusi masuk kelompok pencapir ya, salah ya. Oke, ya mungkin sekian aja dari gue. Next kita akan bertemu di video selanjutnya untuk bahas yang lainnya. Buat kalian yang pengen mengetahui tentang narkoba A, narkoba B, narkoba C, ya komen aja di bawah. Nanti akan gue angkat, kita akan diskusi nggak apa-apa. Atau kalau lo ragu mau diskusi di YouTube ini, lo bisa DM ke IG gue @dibathead13. Nanti ada di description deh ya. Mungkin itu lebih private lah kalau lo chat gue lewat DM. Sebisa mungkin gue akan usahakan untuk merespon kalian ya. Berkarya tanpa narkoba, gue bisa, masa lo enggak? Oke, sekian dari gue, sama sore.